Aku adalah rahasia yang maha benar, dan aku bukanlah maha benar itu. Aku hanya satu dari yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara merukunkan dua orang yang berselisih atau suami istri yang bertengkar, kemudian salah satunya tidak mau bersatu lagi. Maka dengan media dan cara yang akan saya sampaikan ini, insya Allah orang yang berselisih akan menjadi rukun kembali. Sahabat-sahabat pemirsa, apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam kitab Manba'u Ushulil Hikmah halaman ke-164, yaitu wa minha litta'lifi, di antara rahasia untuk merukunkan dua orang yang berselisih, maka hendaknya kita melakukan tataroyyadu salasata ayyam. Kita hendaklah meriadoinya, melaksanakan ritual selama 3 hari. Artinya selama 3 hari ini kita melakukan ritual yang akan saya sampaikan di bawah ini, yaitu tusolli fiha ba'dal maghrib. Hendaklah kita solat setelah solat maghrib, yaitu sama narok'atin. Jadi kita solat sebanyak 8 rakaat. Ingat, setelah solat maghrib kita solat sunat 2 rakaat. Jadi solat sunnahnya itu sebanyak 8 rakaat, nanti dibagi menjadi 4 rakaat. Jadi 4 rakaat 1 kali salam. Yang kesemuanya nanti menjadi 8 rakaat. Jadi setelah 4 rakaat 1 kali salam, kemudian niat lagi sholat sunnah hajat, yaitu 4 rakaat, setelah itu salam. Selanjutnya wa ba'dal isya'i, dan setelah sholat isya, isnatai asyarotah rakaatan, yaitu sebanyak 12 rakaat. Jadi setelah isyaknya kita melaksanakan sholat sunnah hajat, yaitu sebanyak 12 rakaat. Tata caranya tetap, yaitu 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Jadi 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat kemudian salam. Biasanya sholat sunnah itu yang umum itu adalah 2 rakaat 1 kali salam. Kemudian tata caranya adalah kullu arba'atin biniyatin. Setiap 4 rakaat itu dengan niat. Artinya setiap 4 rakaat seperti yang saya sampaikan tadi, setiap 4 rakaat kita mengucapkan salam, baru rakaat yang kelima itu kita berniat lagi. Artinya jangan buat sholat ini 2-2-2, tapi buatlah 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat kalau setelah sholat isya. Tapi setelah sholat maghrib, karena 8 rakaat, maka dijadikan 2 salam, yaitu 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam. Wa taqra'u ba'dal fatihati fil ula suratal qadari. Pada rakaat pertama kita membaca setelah suratul Fatihah, kita membaca surat Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi baca surat Al-Qadar. Wa fi tsaniyati, di rakaat yang kedua surat Al-Kautsar.
Jadi inna a'toina kal kautsar. Itu yang harus dibaca. Wa fis salisati, dan di rakaat yang ketiga maka hendaknya kita membaca surat Alam Nasroh, yaitu surat Al-Insyirah, yaitu Alam Nasroh laka sodrok ila akhirih. Wa fir rabi'atih, dan di rakaat yang keempat kita membaca setelah suratul Fatihah kita membaca surat Al-Fil, yaitu surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini yang harus dibaca. Jadi setiap 4 rakaat 1 kali salam itu ada ketentuan suratnya. Oleh sebab itu, maka sahabat-sahabat sekalian nanti ketika ingin mempraktekkan, catat ketika rakaat pertama surat yang dibaca itu surat apa, rakaat yang kedua surat apa, itu dicatat supaya tidak lupa sahabat-sahabat sekalian. Kemudian setelah itu selesai semua, ini dilakukan selama 3 hari. Jadi dirituali sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu summah taktubul khotamah al-ati fi warokotaini. Jadi ketika hari ketiga setelah melaksanakan sholat isya di hari ketiga, yaitu karena dilakukan 3 malam, maka di malam ketiga setelah melaksanakan sholat isya, maka sahabat-sahabat hendaknya menulis khotam dijadikan 2 kertas, artinya menulis 2 kertas dengan biza'faron, dengan menggunakan minyak za'faron, wama iwardin, dan air mawar. Jadi silahkan sahabat-sahabat sekalian datang ke tempat jual parfum, itu sudah lengkap, ada za'faron, ada air mawar. Wa taktubu haulahu ayatal kursi. Setelah menulis khotam di samping ini, silahkan sahabat-sahabat perhatikan, itu yang harus ditulis. Ditulis ke 2 kertas, artinya menulis 1, kemudian menulis lagi 2. Jadi 2 kertas ini tulisannya sama. Jadi ditulis khotam. Kemudian setelah dua-duanya ditulis, 2 kertas ini sudah ditulis, maka di sampingnya itu ditulis ayat kursi. Jadi di samping khotamnya itu ditulis ayat kursi. Wat taukil, dan juga taukil. Tumma taqra 'alaiha ayat, tumma taqra 'alaiha al-ayata salasami'atin wa salasata asyarah. Kemudian bacalah ayat-ayat tadi atau surat-surat tadi sebanyak 313. Apa suratnya? Yaitu suratnya yang pertama adalah surat Al-Qadar, kemudian yang kedua surat Al-Kautsar, yang ketiga surat Alam Nasroh, yang keempat surat Al-Fil. Jadi ini semuanya dibaca sebanyak 313. Setelah dibaca suratnya, wa anta tabkhuru bijawi wa kandar, dan dalam waktu membaca surat-surat tadi hendaknya sahabat yaitu membakar buhur, yaitu bisa menggunakan minyak Jawa dan menggunakan minyak putih. Jadi minyak Jawa itu hitam, terus kandar itu minyak putih yang memang warnanya putih. Silahkan sahabat-sahabat sekalian datang ke tempat jual dupa. Di sana biasanya lengkap, ada minyak putih, ada minyak hitam. Maka di dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan buhur Jawa, sedangkan yang minyak putih itu disebut dengan kandar. Kemudian setelah itu waktu alliqa wahidatan alat tolib, 1, kemudian yang 1 tadi kan tadi membuat 2, jadi 1 itu digantungkan kepada orang yang menginginkan kerukunan. Umpamanya seorang suami yang ingin istrinya kembali, maka suaminya yang menjadikan kertas tadi sebagai kalung.
Wathaniyatah fil hawa, dan yang kedua, jadi kertas yang kedua tadi digantungkan di apa ya, di tempat yang bebas, artinya digantungkan fil hawa ini maksudnya digantungkan di pepohonan yang sekiranya terkena angin. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika yang satu digantungkan kepada seseorang yang menginginkan kerukunan, maka yang satu itu digantung di pohon yang sekiranya itu bisa terkena angin. Karena dengan terkenanya angin tadi, hembusan angin tadi akan membawa keajaiban yang membuat orang yang diinginkan itu kemudian menjadi rukun. Maka ketika itu semua dilakukan, maka fa'innakah taro ajaban ajiba, maka sahabat-sahabat sekalian akan melihat hasilnya keajaiban yang sangat luar biasa. Kemudian wahadhi surata al-khotam kamataro. Ini seperti yang saya gambarkan tadi khotamnya. Jadi silahkan sahabat-sahabat sekalian laksanakan ketika hendak ingin merukunkan dua orang yang berselisih, maka dengan sholat setelah maghrib yaitu 8 rakaat, setelah isya 12 rakaat dengan surat-surat tertentu yang sudah saya paparkan tadi, kemudian tulis apa namanya khotamnya dengan ketentuan yang sudah saya sampaikan, maka insya Allah kerukunan dari dua orang yang berselisih akan bisa bersatu lagi. Sahabat-sahabat pemirsa, ini yang bisa saya sampaikan. Buat afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.